Ya, salam teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi kita bersama-sama merenungkan, belajar tentang firman Tuhan. Bersyukur bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua yang ada di Surabaya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk lebih dalam lagi meminta hikmat daripada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, untuk pada pagi hari ini kami bisa dapat berjumpa kembali dalam sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati pelajaran untuk pada pagi hari ini, memberikan hikmat bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kemudian yang disayang oleh Tuhan, judul pelajaran kita pada kesempatan pada pagi hari ini yaitu berbicara tentang keluarga sebagai kesatuan yang utuh. Sekali lagi, keluarga sebagai kesatuan yang utuh. Dasar Alkitabnya untuk pelajaran hari ini nanti teman-teman bisa baca di rumah, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 28, Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan 25, dan Matius pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai yang 12. Nah, berbicara tentang keluarga, pasti kita sudah paham semuanya dan tidak asing lagi bagi kita. Namun sebelum kita lebih lanjut lagi di dalam mendengarkan pemaparan tentang pelajaran pada hari ini, mari kita lihat video klip berikut ini. Datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ya, kita sudah melihat tadi tentang video bagaimana seorang anak tidak menyenangkan hati orang tuanya,
tetapi orang tua tetap menyayangi anaknya. Meskipun anaknya kelakuannya tidak baik, tapi orang tua tetap menyayangi dan tetap mengasihi. Nah, berbicara tentang keluarga, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang berkumpul dalam satu rumah, dalam satu tempat di bawah satu atap. Jadi keluarga itu adalah keluarga yang terkecil gitu dari sekumpulan masyarakat. Nah, yang membentuk sebuah keluarga, teman-teman yang dikasih Tuhan, pelajaran sebelumnya sudah dipaparkan oleh Pendeta Thompson tentang bagaimana keluarga dibentuk oleh Tuhan dari laki-laki dan perempuan disatukan oleh Tuhan. Nah, sekarang ini kembali lagi kita belajar tentang keluarga juga ya. Nah, keluarga lahir dari atas dasar oleh Tuhan yang mempersatukan, bukan keinginan kita, tetapi Tuhanlah yang berkehendak mempersatukan semua itu. Nah, keluarga pertama yang Tuhan bentuk, Tuhan sahkan, yaitu keluarga waktu Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, Allah menghendaki sebuah keluarga itu supaya keluarga itu harmonis dan bahagia ya. Ada satu kata yang menarik ya, bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh. Nah, di balik makna ini kalau kita bawa dalam keluarga, berarti keluarga kalau dibentuk oleh Tuhan dengan penuh keharmonisan, dengan penuh kebahagiaan, pasti keluarga itu akan utuh, akan bersatu gitu, akan lama, akan tahan lama begitu, tidak mengalami perpecahan. Tetapi kalau keluarga itu tidak ada keharmonisan, ada ketidakkenyamanan, adanya ketidakkebahagiaan dalam sebuah keluarga, maka keluarga itu akan nantinya akan runtuh ya, akan cerai berai. Nah, Allah tidak menghendaki hal itu semua ya dalam keluarga kita. Orang Kristen, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Nah, dan kita semua pasti tidak menginginkan keluarga kita itu akan tercerai berai. Kita menginginkan keluarga itu terbentuk adalah keluarga yang harmonis dan bahagia. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, pada hari ini sebagai keluarga yang Allah bentuk sesuai kehendaknya, bersatu, itu yang dikehendaki Tuhan itu selalu bersatu, saling mengasihi, saling mengerti, saling peduli, tidak menyimpan rahasia secara perorangan, tidak selingkuh, nah, tidak berantem, maka keluarga itu akan selalu utuh. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana ya? Kan keluarga itu pastinya ada waktu-waktu tertentu gimana kita akan bergeser. Ya, keluarga itu tidak ada keluarga yang mulus saja. Pasti ada sewaktu-waktu akan ada terjadi gesekan. Dan itu tidak masalah. Gesekan itu bukan untuk membawa kita untuk berpisah begitu. Tetapi permasalahan yang kita hadapi jangan menjadi penghancur keluarga gitu. Nah, mengapa keluarga bisa hancur? Mengapa keluarga tidak ada keharmonisan lagi? Karena apa tadi? Karena tidak saling mengasihi, tidak saling mengerti, selingkuh sana sini. Nah, hati-hati, kedepannya teman-teman akan menjadi calon ibu dan calon bapak gini ya, harus hati-hati. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman tidak jatuh di dalam perpecahan keluarga. Kalau sudah ada komitmen, ya jalankan ya.
jalankan, karena itu yang disatukan oleh Tuhan antara laki-laki dan perempuan. Tidak bisa dipisahkan oleh siapapun ya. Ingat, keluarga bisa harmonis harus saling mengerti, harus saling mengasihi, harus saling terbuka ke perasaan, terbuka untuk memberikan gagasan, terbuka untuk menyampaikan solusi ketika ada masalah ya, sama-sama mencari solusi. Itulah keluarga yang harmonis. Maukah keluarga kita harmonis? Oh, mau. Semuanya pasti mau ya. Saya sendiri pasti mau keluarga saya harmonis. Apalagi teman-teman pasti mau supaya keluarga selalu harmonisnya. Apa yang Tuhan mau untuk keluarga kita ya? Kita kan bertanya, Tuhan mempersatukan, Tuhan sudah mengesahkan, dan kita sudah lahir begitu ya. Kita ini ada anak-anak dari orang tua kita. Dan itu kalau kita bertanya, apa yang Tuhan mau untuk keluarga kita? Ya, poin pertama, ada 3 poinnya pelajaran kita hari ini tentang keluarga. Yaitu poin yang pertama adalah supaya keluarga kita erat, bersatu, utuh dalam kesatuan. Nah, itu yang diminta Tuhan. Itu yang Allah mau, agar keluarga kita erat, bersatu, utuh dalam kesatuan. Nah, nanti teman-teman bisa baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 24 sampai 25 dan Efesus pasal 5 ayat 30 sampai dengan 33. Nah, Tuhan menghendaki agar keluarga selalu harmonis. Ya, selalu harmonis, rukun dan bahagia. Pasti kita menginginkan hal itu. Siapa keluarga yang tidak menginginkan keluarganya harmonis, keluarganya rukun, keluarganya bahagia? Pasti kita menginginkannya. Nah, semua orang berharap demikian. Tetapi ada satu kunci. Ada kunci ya yang harus kita perhatikan. Teman-teman nantinya perhatikan bersama-sama, kita perhatikan bersama-sama agar keluarga itu harmonis, rukun, dan bahagia. Ada satu kunci. Yang pertama, ayat kuncinya adalah KASIH. Kasih. Nah, itulah kuncinya. Itu kuncinya teman-teman, yaitu kasih. Nah, kasih itu dapat mengalahkan segala ego, ya. Kasih itu dapat mengalahkan segala kepedihan. Kasih itu dalam mengalahkan rasa kecurigaan, gitu loh. Kalau tidak ada kasih dalam diri orang itu, aduh, egonya tinggi, kecemasannya tinggi, kecurigaannya tinggi, gitu. Nah, dalam keluarga harus ada itu. Harus ada ya. Keharmonisan itu diawali dengan didasarkan dengan kasih. Iya, oke. Nah, keluarga yang dibangun atas dasar kasih, bukan atas dasar nafsu. Ingat, nafsu, keinginan, ambisi yang tinggi. Tetapi keluarga dibentuk atas dasar kasih. Ya, oleh karena itu Tuhan menginginkan supaya keluarga itu utuh, harus dibangun atas dasar kasih. Kasih Allah. Nah, bagaimana kasih itu menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga? Nah, kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 33b. Saya bacakan. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, ini dia. Mengasihi istri, dan istri harus menghormati suaminya. Disitulah terjadi atau terciptalah sebuah keharmonisan.
Nah, jadi teman-teman kalian nanti semua, bukan kalian, saya juga, kita semua adalah akan menjadi bapak dan ibu ke depannya, bukan sekarang. Tapi kalau ada yang mau sekarang ya tidak apa-apa ya. Nah, harus ada dasar itu, yaitu kasih, kasih dan menghormati. Ya, menghormati. Bukan Kadali yang minta, yang kasih tahu ini loh, tapi Alkitab yang kasih tahu bahwa kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Ini berlaku untuk laki-laki. Dan istri adalah menghormati suaminya. Itu berlaku untuk perempuan yang dalam keluarga. Nah, jangan biarkan masalah itu meracuni keluarga, ini yang bahayanya. Kalau dibiarkan masalah itu, kalau tidak diselesaikan, dibiarkan begitu saja, akan menjadi racun dalam keluarga. Hati-hati, hati-hati, kita harus hati-hati yuk. Kalau ada keluarga kita yang, kalau kita melihat papa kita, mama kita berantem, mungkin bisa kita sebagai anak memberikan bukan teguran, tetapi memberikan pandangan. Baik nggak begitu? Baik nggak? Kalau baik ya lanjutkan, kalau tidak baik ya berhenti. Itu saja kalau anak kan. Kalau soalnya gini, kalau kita memberikan solusi, orang tua selalu mengatakan, emang kamu lebih pengalaman daripada bapak dan ibu. Nah, selalu begitu kan. Tetapi kalau kita hanya mengatakan itu baik atau tidak, kalau baik ya lanjutkan, kalau tidak baik ya berhenti. Biarkan orang tua yang berpikir sendiri ya. Tapi kita calon-calon bapak dan ibu ke depan, milikilah dasar kasih untuk mencari dan membentuk keluarga nantinya. Kalau tidak ada kasih, keluarga itu tidak akan utuh ya, karena selalu tadi ada rasa kecurigaan, akhirnya selingkuh sana sini. Nah, gitu harus ada dasar kasih, mencintai begitu. Nah, dengan saling mengasihi, mengatasi masalah itu dengan mengkomunikasikan begitu ya. Caranya untuk supaya keluarga itu, supaya keluarga kita selalu utuh dan rukun, ada caranya, yaitu saling mengasihi, mengatasi masalah itu bersama-sama, mencari solusi dengan bersama-sama, mengkomunikasikan dengan baik begitu. Jangan menyembunyikan. Kalau disembunyikan racun. Nah, jadi racun ya teman-teman. Ya, ingat. Kalau memang ini penting, ingatkan orang tua kita juga. Ya, diingatkan orang tua, ini racun ini. Kalau dibiarkan masalah, racun dalam keluarga yang akan nantinya memecah belah keluarga kita. Hati-hati. Nah, yang penting juga bahwa kita saling menghargai. Ya, anak menghargai orang tuanya, orang tua menghargai istrinya dan suaminya, dan orang tua juga harus menghargai anak-anaknya. Di situ terciptalah semua keharmonisan. Atas semua itu, keluarga harus dibangun atas dasar kasih. Sekali lagi, keluarga yang harmonis harus dibangun atas kasih Kristus, atas kasih, atas cinta, mengasihi. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri, demikian juga harus kita mengasihi keluarga kita semua. Nah, sebab itu kasih itu mulia, membangun, memulihkan, dan menyembuhkan hati yang terluka. Kasih itu dapat menghapus segala kesalahan. Kasih itu mulia. Kasih itu membangun dan memulihkan. Yang hatinya tadinya pedih, tetapi dengan adanya rangkul kasih, merangkul satu dengan yang lain dalam keluarga, saling terbuka, maka tercipta pemulihan yang besar. Itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya di keluarga kita tidak berantakan, selalu utuh dalam kesatuan. Nanti teman-teman bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Nah, poin yang kedua, Allah mau anaknya
Allah mau agar anak sebagai pembawa berkat dalam keluarga. Itulah yang Tuhan mau, supaya kehadiran anak-anak dapat membawa berkat dalam keluarga, bukan membawa kehancuran, bukan membawa kepedihan dalam keluarga. Itulah yang diinginkan Tuhan. Kita bisa melihat dalam Kejadian 1 ayat 28. Di situ dikatakan beranak cuculah. Ya. Allah memberikan berkat kepada orang tua supaya mereka memiliki anak. Dan anak itu lahir, haruslah seorang yang menjadi pembawa berkat, bukan pembawa bencana. Tadi lihat video klip gimana anak itu tidak senang dengan kedua orang tuanya, tetapi orang tuanya tetap mengasihi akhirnya, tapi pada akhirnya mereka bersatu kembali. Tetapi yang diinginkan Tuhan adalah anak dalam keluarga harus menjadi pembawa berkat untuk keluarganya sendiri. Nah, salah satu tujuan Allah untuk memberikan perintah kepada manusia yaitu beranak cucu, ini memiliki arti bahwa keluarga harus menjadi mitra kerja Allah untuk menghadirkan generasi demi generasi kehidupan manusia di bumi. Tetapi kalau generasi itu hancur, maka generasi selanjutnya akan lebih parah lagi. Makanya keluarga harus mendidik anaknya dengan baik supaya generasi ini tidak hancur lagi. Ya. Anak adalah berkat dari Tuhan untuk sebuah keluarga. Bila demikian, apa yang menjadi peran anak begitu ya? Kan pertanyaannya begitu. Anak sebagai berkat dari Tuhan untuk keluarga. Apa yang menjadi peran kita sebagai anak? Yaitu Amsal 1 ayat 8 mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibu." Pastinya orang tua menginginkan agar anak-anaknya hidup di jalan yang benar. Tidak ada orang tua yang menginginkan keinginan atau menginginkan kehidupan anaknya hancur. Tidak. Tetapi orang tua menginginkan anaknya tetap di jalan yang benar. Tetapi kadangkala ada anak ya yang tidak mendengarkan didikan dan ajaran orang tuanya, yang akhirnya nantinya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, tetapi penyesalan selalu terlambat. Namun sebelum terjadi sesuatu itu, ingat teman-teman, harus mendengarkan didikan ayah dan jangan menyanyiakan ajaran ibu. Apa yang dia ajarkan, apa yang diberikan oleh orang tua, lakukan sesuai dengan kemampuanmu dan jalankan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam diri. Nah, jadi Allah menghadirkan anak-anak dalam keluarga dengan tujuan supaya orang tua mengasuh dan mendidik anak dengan baik. Ya, didik anak dengan baik. Janganlah menjadi anak yang membawa duka bagi keluarga, tetapi jadilah anak yang selalu membawa sukacita bagi keluarga teman-teman sendiri. Nah, maka dari itu anak justru harus menaati dan menyenangkan hati orang tua. Amsal 17:25 mengatakan begini, "Anak yang bebal menyakiti ayahnya dan memedihkan hati ibunya." Itu anak yang bebal, yang tidak mau diatur, yang mau anak itu atur dirinya sendiri. Nah, dan Amsal pasal 19 ayat 26. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memurungkan dan memalukan dirinya. Hati-hati dosa ini. Hati-hati dengan ini. Supaya kita anak-anak jangan menjadi orang yang bebal, orang yang tidak mau diatur. Maulah diatur oleh keluarga, otomatis terlebih mau diatur oleh Tuhan.
Maka jadilah anak yang penurut untuk orang tua, agar kebahagiaan selalu tercipta dalam kehidupan keluargamu masing-masing. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Allah mau agar keluarga tidak bercerai. Ya, pasti kalau kita melihat berita-berita banyak keluarga, baik itu Kristen maupun yang bukan Kristen, banyak yang bercerai, teman-teman. Ya, Matius 19 ayat 1 sampai yang ke 12, di situ Tuhan melarang keras untuk tidak bercerai. Tuhan Yesus melarang perceraian. Apa yang Tuhan satukan tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali maut yang memisahkan. Itu kata Tuhan Yesus, bukan kata Kadali, tapi kata Tuhan Yesus. Ya, apapun persoalan yang dihadapi oleh dalam keluarga, tetap Allah tidak mengizinkan perceraian itu terjadi. Ya, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Artinya bahwa satu suami atau satu istri dan hanya kematian yang bisa memisahkan. Begitu. Ya, keluarga yang sudah disatukan oleh Tuhan, Tuhan tidak menginginkan terjadi perceraian kembali. Karena apa? Perceraian itu adalah berzina, kata Tuhan Yesus. Kalau dia menikah lagi, kalau memang dia keluarga atau salah satu dari atau istri meninggal lalu suami menikah lagi, tidak apa-apa, itu diperbolehkan oleh Tuhan. Tetapi kalau masih ada utuh dua-duanya, Tuhan tidak menginginkan. Selama dia itu masih hidup, orang itu telah melakukan perzinahan. Kalau dia menikah dengan perempuan lain atau perempuan menikah dengan laki-laki lain. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang bercerai dan menikah lagi, sekali lagi Yesus katakan adalah orang itu berzina. Artinya tidak setia kepada pasangan, apalagi setia kepada Tuhan, tidak sama sekali. Yang kelihatan saja tidak setia dia, apalagi yang tidak kelihatan, dia tidak setia. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulangi buat kita semua dengan judul besar kita, keluarga sebagai kesatuan yang utuh. Dan Allah mau keluarga kita, agar keluarga, yang poin pertama, agar keluarga kita erat, bersatu utuh dalam kesatuan. Lalu yang kedua, Allah mau agar anak-anak sebagai pembawa berkat dalam keluarga. Dan yang ketiga, Allah mau agar keluarga tidak bercerai. Kesimpulan buat kita hari ini, keluarga harus dibangun dengan pondasi yang kuat, didasarkan atas kasih. Kasih membangun dan menjaga nilai-nilai normal keluarga harus dibangun dengan dasar kasih. Pondasi kita, pondasi keluarga yang kuat adalah pondasi yang didasarkan atas kasih. Dengan kasih yang tercipta dan keluarga dapat tercipta keluarga yang rukun, harmonis, bahagia, dan erat bersatu. Allah menghendaki kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Allah tidak menginginkan atau menghendaki adanya perceraian dengan alasan apapun, terkecuali mau memisahkan. Persoalan apapun dapat diselesaikan dengan prinsip saling mengasihi. Mari kita jaga keluarga kita supaya keluarga kita utuh di dalam Tuhan. Dengan kita memiliki pondasi yang kuat, yaitu kasih, supaya tercipta keluarga yang rukun, harmonis, dan bahagia. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Untuk pada pagi hari ini kami belajar tentang keluarga
Kiranya keluarga kami selalu rukun, harmonis, dan bahagia. Berkati keluarga kami, supaya keluarga kami berlandaskan atas kasih Tuhan saja. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ayat hafalan, kita ambil dalam Amsal pasal 1 ayat 8. Ayat hafalan Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, Amsal pasal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Itu ayat hafalan buat kita sepanjang minggu ini. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.